Saudara, perang di Timur Tengah berlanjut. Lantas bagaimana nasib WNI di sana? Kita sudah bersama dengan salah satu WNI di Iran, ada Bapak Asep Syaifuddin. Selamat malam Pak Asep, waktu Indonesia. Selamat malam Bu Palen, ya selamat sore waktu Teheran, waktu Ankara. Iya Pak Asep, kami tentu turut berdoa masyarakat Indonesia untuk keamanan Anda dan keluarga di sana. Tapi untuk saat ini Pak, seperti apa kondisi Anda dan keluarga? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebetulnya hanya sendiri bekerja di Teheran, tidak membawa keluarga. Dan setelah 3 hari konflik perang tersebut, saya dievakuasi mandiri, mengajukan untuk evakuasi mandiri. Dan alhamdulillah dibantu oleh staf kedutaan di KBRI Teheran melalui jalur darat, menggunakan bis langsung dari Teheran ke Ankara, Bu. Oke, jadi lakukan evakuasi mandiri dari mana dan saat ini Anda di mana Pak Asep? Alhamdulillah saya semalam sudah tiba di Ankara jam 10 malam, diterima dengan baik di KBRI Ankara oleh staf kedubes di Ankara, Bu. Dengan perjalanan darat sekitar 40 jam dari Teheran ke Ankara. Oke, berarti saat ini dalam kondisi yang aman dan sudah dikoordinasikan ataupun juga sudah dalam pemantauan oleh KBRI di Ankara sana. Pak Asep, bisa diceritakan untuk kilas baliknya ketika serangan terjadi bagaimana Anda dan keluarga menyelamatkan diri? Waktu serangan pertama itu terjadi hari Sabtu sekitar setengah 10 atau jam 10 waktu setempat, Bu, ya. Saya mendengar dentuman yang lumayan keras gitu. Setelah itu saya ditelepon oleh teman saya kalau sudah ada penyerangan gitu, Bu. Akhirnya saya bersiap untuk mengemasi barang-barang saya. Dan kebetulan saya juga sebetulnya sudah siap untuk pulang, untuk cuti di hari Minggunya. Dan itu terjadi begitu cepat, dan karena saya tinggal di komplek bandara, jadi banyak sasaran terjadi di sekitaran bandara tempat saya tinggal, Bu. Oke. Situasi di sana saat itu seperti apa? Anda berada di kediaman atau di kantor waktu itu? Pada saat itu saya lagi siap-siap karena untuk kepulangan saya besok harinya di hari Minggu, Bu. Jadi saya libur pada hari Sabtu itu. Setelah penyerangan itu jalanan sangat crowded ya. Semua orang pulang dari kantornya masing-masing dan mungkin ada yang langsung mengungsi keluar kota. Dan setelah hari kedua, kami beberapa rekan-rekan orang Indonesia memutuskan untuk pindah ke KBRI di tengah kota Teheran, yang saya anggap dan saya rasa lebih aman di sana. Kemudian saya selama 2 malam menginap di KBRI Teheran, Bu. Sehingga di hari ketiganya atau hari keempatnya saya berangkat ke Ankara sini, Bu. Oke. Kalau untuk kawan-kawan Anda, kerabat Anda di sana bagaimana? Apakah juga melakukan hal yang sama seperti Anda? Untuk kawan-kawan saya, mereka menunggu dievakuasi oleh pemerintah, Bu, dan alhamdulillah saya mendengar kabar per hari ini sudah dikumpulkan dan rencananya mungkin besok mau diberangkatkan, Bu, untuk Oke. evakuasi dari pemerintah. Kami juga mendapatkan informasi bahwa KBRI Teheran ini mulai melakukan evakuasi meskipun secara bertahap begitu ya, dimulai hari ini. Betul, Bu. Dan saya tahu demikian, Bu. Cuman saya kemarin memutuskan untuk evakuasi mandiri karena saya tidak tahu untuk kedepannya seperti apa di Teheran sana, Bu. Oh, oke. Alhamdulillah saya lolos di border jalur darat sampai dengan selamat di Ankara dan diterima dengan baik di sini, Bu. Oke. Selanjutnya bagaimana? Berarti kan Anda memang dari awal berencana untuk balik ke Indonesia. Nah, setelah adanya kejadian ini, kemudian Anda melakukan evakuasi mandiri ke KBRI Ankara, ini rencananya seperti apa? Ya, setelah saya masuk ke Turki kan bisa dibilang negara aman, Bu, ya. Saya langsung memesan tiket yang tidak jalur lewat Timur Tengah, Bu. Jadi alhamdulillah saya sudah dapat tiket untuk pulang nanti mungkin hari Minggu karena tiketnya udah banyak yang terjual dan mahal sekali. Mhm. Berarti berarti Anda akan berencana pulang ke Indonesia hingga saat ini. Kalau informasi penerbangannya bagaimana? Tidak ada yang terganggu ya kalau dari Turki ya? Dari Turki kalau ke Timur Tengah terganggu semua, Bu.
yang transit di negara-negara Teluk itu terganggu semua. Setahu saya kontak teman-teman saya yang bekerja di Dubai, di Qatar juga mereka stop semua penerbangan. Nah, saya juga nanti penerbangan saya tidak lewat Timur Tengah, tapi saya ke utara dulu, ke Paris rencananya untuk menghindari terbatalkannya lagi penerbangan saya. Oke, kalau sampai saat ini arahan dari KBRI seperti apa, KBRI di Tehran? Dari awal KBRI Teheran memang sudah memberi kabar ke kita untuk menghindari tempat-tempat yang kemungkinan menjadi sasaran, Bu, seperti tempat-tempat militer seperti itu, Bu. Dan mereka juga menyarankan kalau merasa tidak aman di tempat kediamannya silakan datang ke KBRI, akan disediakan akomodasi oleh pihak KBRI Teheran, Bu. Dan alhamdulillah saya diterima dengan baik. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Kompas TV di Indonesia. Mas Asep Syaifuddin, doa kami selalu untuk Anda, salam sehat selalu. Terima kasih, Bu Valen.